Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan akuntansi untuk perubahan harga pada mata kuliah akuntansi internasional. Saya Dewi Rahmawati Nur Amalia sebagai moderator dan kedua teman saya ada Kamila Andini dan Anissa Andriani. Pada pokok pembahasan presentasi kali ini, yang pertama ada cost historis, kedua inflasi dan pelaporan keuangan, ketiga ada daya beli valuta sekarang, keempat ada akuntansi disesuaikan inflasi, dan yang kelima ada IASB. Pada pembahasan pertama akan disampaikan oleh saudari Kamila Andini. Cost historis. Akuntansi cost historis mencatat cost aktiva termasuk aktiva tetap sebesar cost pada saat perolehan aktiva tersebut. Model akuntansi cost historis ini yang mendominasi praktik pelaporan di sebagian besar negara tidak melaporkan perubahan daya beli unit moneter yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut, seperti yang terlihat dalam laporan keuangan yang berbasis cost historis. Jika jumlah moneter dari periode waktu yang berbeda dijumlahkan, maka secara tersirat asumsi yang digunakan adalah bahwa denominasi angka-angka tersebut, yaitu rupiah misalnya, bersifat homogen, yaitu mempunyai daya beli yang sama pada berbagai titik waktu yang berbeda. Kegagalan untuk memberikan indikasi mengenai pengaruh inflasi terhadap laporan keuangan adalah cukup problematis dari perspektif pembuatan keputusan dalam konteks domestik murni. Dalam pelaporan keuangan internasional, kegagalan ini merupakan problem yang lebih serius ketika para pemakai laporan keuangan perlu untuk membandingkan angka-angka akuntansi dari negara-negara yang berbeda-beda, yang mempunyai tingkat inflasi yang juga berbeda-beda. Komparabilitas dan relevansi angka-angka akuntansi menjadi terpuruk. Sebagai contoh, bagaimana pemakaian laporan keuangan dapat menginterpretasi laporan keuangan sebuah perusahaan Indonesia pada tahun 2007, yang sebagian aktiva tetapnya diperoleh sebelum tahun 1997 dan sebagian diperoleh pada tahun 2006 yang dinominasi dalam rupiah, sementara inflasi selama setahun tersebut sangat tinggi. Bagaimana pula membandingkannya dengan sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang inflasinya relatif rendah, atau dengan perusahaan di Zimbabwe yang inflasinya pada akhir-akhir ini sangat tinggi. Banyak negara berkembang yang inflasinya relatif tinggi mengikuti negara-negara maju yang tingkat inflasinya relatif rendah. Di dalam penentuan standar-standar pelaporan keuangan, kebanyakan negara berkembang tersebut tidak mempunyai standar untuk melaporkan pengaruh perubahan harga terhadap kinerja dan posisi keuangan mereka. Perkecualian adalah untuk negara-negara seperti Meksiko yang pernah mengalami inflasi tingkat tinggi dan mempertahankan standar-standar untuk menyajikan disklosur keuangan yang disesuaikan. Selanjutnya ada inflasi dan laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan, inflasi berkenan dengan pelaporan item-item aktiva tetap di dalam neraca. Pada umumnya, aktiva tetap yang dilaporkan di dalam neraca sebagian besar merupakan aktiva tetap yang diperoleh pada berbagai titik waktu di masa lalu. Oleh karena itu, angka-angka yang dilaporkan untuk masing-masing item aktiva tetap idealnya ditentukan dengan memperhitungkan ketiga faktor berikut. Yang pertama itu jumlah rupiah yang melekat pada item aktiva tetap ketika item aktiva tetap tersebut diperoleh. Nah, yang kedua itu ada titik waktu kapan item aktiva tetap tersebut diperoleh. Dan yang terakhir itu ada tingkat inflasi yang khusus terjadi untuk masing-masing item aktiva tetap. Dalam akuntansi cost historis, jumlah rupiah yang melekat pada setiap item aktiva tetap adalah harga perolehan setiap item aktiva tetap tersebut. Jumlah rupiah untuk masing-masing item adalah terpisah. Misalnya,
Untuk tanah itu 80 miliar dan untuk gedung 50 miliar. Angka-angka ini akan diperhitungkan di dalam menentukan besarnya angka-angka yang dilaporkan di neraca untuk tanah dan gedung tersebut. Di dalam model akuntansi konsistoris yang dilaporkan di neraca adalah sebagian angka tersebut, yaitu 80 miliar untuk tanah dan 50 miliar untuk gedung. Titik waktu kapan aktiva tersebut diperoleh menunjukkan kapan pertama kali rupiah melekat pada aktiva tersebut. Titik waktu yang berbeda menunjukkan bahwa daya beli uang yang melekat pada masing-masing aktiva tetap tersebut juga berbeda. Sebagai contoh, harga perolehan sebidang tanah A yang diperoleh pada tahun 1996 adalah 100 juta dan sebidang tanah B tersebut dilaporkan di neraca dengan angka rupiah yang sama, yaitu 100 juta. Dan hal ini menyesatkan karena daya beli uang pada tahun 1996 jauh lebih tinggi daripada tahun 2000. Tingkat inflasi yang terjadi dapat berbeda untuk satu jenis aktiva dengan jenis aktiva yang lain. Idealnya, penyajian di dalam laporan keuangan dinyatakan dalam rupiah yang mempunyai daya beli yang sama, dan yang paling logis adalah rupiah sekarang. Contohnya dua bidang tanah yang lokasinya berbeda tetapi diperoleh dengan harga yang sama dan pada titik waktu yang sama. Idealnya dilaporkan dalam jumlah rupiah yang berbeda pada akhir tahun 2017. Ini jika harga tanah di kedua lokasi tersebut mengalami kenaikan yang berbeda, misalnya kenaikan yang satu berada di lokasi pinggiran kota yang sedangkan berkembang jauh dari luar kota. Daya beli valuta sekarang. Laporan keuangan ditujukan kepada pihak eksternal untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu, pemakai laporan keuangan membuat analisis laporan keuangan yang pada umumnya dilaksanakan dengan menggunakan angka-angka rasio. Rasio ini merupakan perbandingan atas item-item intra laporan keuangan dan disebut sebagai faktor fundamental, seperti misalnya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Pembandingan hanya dapat dilaksanakan jika denominasi masing-masing item laporan keuangan adalah sama. Rupiah atau valuta lain dapat digunakan sebagai suatu denominasi jika rupiah mempunyai daya beli yang konstan. Ini dapat dilaksanakan dengan mengambil rupiah pada suatu titik waktu tertentu. Di dalam akuntansi, titik waktu adalah sekarang. Ada 3 alasan. Yang pertama yang bersifat teknis. Item-item moneter dalam laporan keuangan dinyatakan dalam unit rupiah sekarang. Dan yang kedua juga dipandang dari aspek teknis, sulit memperoleh konekuen untuk menentukan titik waktu selain sekarang. Yang ketiga dipandang dari aspek tujuan pelaporan keuangan, dan ini yang penting, sebagai stakeholder yang merupakan pemakai laporan keuangan berorientasi pada masa mendatang. Dalam memprediksi kondisi masa mendatang, stakeholder memerlukan informasi masa sekarang, bukan informasi masa lalu. Yang keempat ada akuntansi disesuaikan inflasi. Tujuan akuntansi yang disesuaikan inflasi adalah melaporkan aktiva bersih sebesar kos sekarang dan melaporkan laba yang menggambarkan besarnya kekayaan aktiva yang dapat dikonsumsi dengan tidak menurunkan besarnya fisik aktiva bersih perusahaan. Ada 2 mode utama akuntansi yang disesuaikan dengan inflasi yang utama, yaitu akuntansi daya beli umum atau General Purchasing Power Accounting dan akuntansi nilai sekarang atau Current Value Accounting. Yang pertama ada akuntansi daya beli umum. Akuntansi daya beli umum atau DBU menggunakan indeks harga umum untuk menyesuaikan perubahan daya beli unit moneter sebuah negara secara umum. Tujuannya adalah untuk mengubah jumlah nominal cost historis dari periode-periode atau titik-titik waktu yang berbeda-beda ke suatu titik waktu umum. Biasanya tanggal neraca, sehingga semua angka dalam laporan keuangan dilaporkan dalam unit moneter yang mempunyai daya beli yang sama yaitu sekarang. Akuntansi DBU merupakan perbaikan terhadap model cost historis
dalam arti bahwa akuntansi DBU membahas problem perbedaan daya beli uang dengan mengubah jumlah nominal dari valuta-valuta yang berserakan di berbagai titik waktu, yang pada umumnya mempunyai daya beli yang berbeda-beda ke sebuah daya beli konstan pada sebuah titik waktu tertentu. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Anissa Andriani. Selanjutnya, akuntansi DBU tidak membahas perubahan harga aktiva tertentu yang besarnya tidak sama dengan tingkat inflasi umum. Dalam analisis final, pengaruh yang diterima perusahaan ditentukan oleh lini produk dan tipe aktiva tetap yang dimiliki. Akuntansi DBU menyamaratakan tingkat inflasi untuk semua item aktiva tetap. Yang kedua ada akuntansi nilai sekarang. Akuntansi nilai sekarang atau NS mengukur kinerja dan posisi keuangan dengan perspektif aktiva fisik. Model ini berfokus pada perubahan harga aktiva fisik yang dimiliki, digunakan atau dijual oleh perusahaan. Biaya dicatat berdasarkan kos pengganti sekarang aktiva yang digunakan, bukan berdasarkan kos historis. Akuntansi NS mengakui laba dan rugi di luar usaha yang belum direalisasi. Akuntansi NS dan akuntansi DBU adalah model yang menyajikan laba lebih rendah daripada laba yang disajikan sesuai dengan model kos historis. Akuntansi NS tidak menggunakan pendekatan moneter, melainkan pendekatan fisik. Menurut model ini, uang diperlakukan semata-mata sebagai media pertukaran yang memfasilitasi aktivitas bisnis, tetapi uang tidak dianggap mempunyai nilai intrinsik. Dalam akuntansi NS, yang merupakan ukuran kekayaan adalah nilai bersih aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Akuntansi NS dan akuntansi DBU berbeda dengan akuntansi kos historis, karena akuntansi NS dan akuntansi DBU mengambil perspektif aset fisik dalam mengukur kekayaan dan laba. Perspektif ini penting sekali dalam situasi inflasi, di mana unit-unit moneter mengalami penurunan daya beli secara dramatis. Akuntansi NS dan akuntansi DBU menimbulkan kesangsian para investor mengenai akurasi angka laba yang berbasis kos historis. Ini ironis, sebab penggunaan akuntansi NS dan akuntansi DBU memberikan efek neraca yang memampukan perusahaan untuk menilai ulang aktiva tetapnya. Jika para penyusun laporan keuangan terhadap akuntansi NS dan akuntansi DBU membuktikan lebih jauh tentang dominasi efek laporan hasil usaha dalam sebagian besar pasar modal yang berorientasi ekuitas. Kemudian yang terakhir ada ISB. ISB menyatakan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam valuta lokal tidak bermakna dalam lingkungan hiperinflasi. IAS 29 menuntut pelaporan ulang atas informasi pokok yang disajikan. Informasi tersebut harus disajikan ulang atas dasar daya beli konstan pada tanggal neraca. Aturan ini juga berlaku untuk angka-angka yang terkait untuk periode sebelumnya. Laba atau rugi perubahan daya beli yang terkait dengan uang moneter dan posisi aset harus dimasukkan dalam tahun berjalan. Perusahaan yang bersangkutan juga harus mendisclose yang pertama, fakta bahwa laporan ulang mengenai perubahan daya beli umum unit pengukur telah dilaksanakan. Yang kedua, rangka valuasi aset yang diterapkan dalam statement atau laporan utama. Yang ketiga, identitas dan tingkat indeks harga pada tanggal neraca disertai dengan gerakannya selama periode pelaporan. Dan yang terakhir, laba dan rugi moneter bersih selama periode tertentu. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulannya. Dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan, inflasi berkenaan dengan item-item aktiva tetap yang dilaporkan dalam neraca. Laporan keuangan ditujukan kepada pihak eksternal untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu, pemakai laporan membuat analisis laporan keuangan yang pada umumnya dilaksanakan dengan menggunakan angka-angka rasio.
Ada dua model utama akuntansi yang disesuaikan dengan inflasi. Yang utama yaitu akuntansi daya beli umum atau General Purchasing Power Accounting dan akuntansi nilai sekarang atau Current Value Accounting. IASB menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam valuta lokal tidak bermakna dalam lingkungan hiperinflasi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.